Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Sedia. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Dianggapnya Allah itu adalah Tuhan sembahannya yang harus disembah, harus disujudi, harus disebut-sebut namanya ya Allah, ya Tuhanku. Melayani Tuhan, pengikut Kristus, dan tentu bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tahu, mampu membedakan nama diri dan nama jenis. Apalagi kalau saudara adalah seorang akademisi, ya, seorang terpelajar, pasti saudara tahu membedakan nama diri dengan nama jenis, ya. Coba saya beri contoh saja. Ya, karena ada banyak orang mengabaikan perbedaan antara nama diri dengan nama jenis. Nah, ini sebetulnya kita tidak boleh mengabaikan, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut hal-hal yang pribadi sifatnya, seperti sebuah perkawinan. Kita nggak bisa menikah dengan orang yang mengaku dirinya, saya Bupati Timor, Bupati NTT gitu ya, saya Bupati dari mana ya, dari Sumba misalnya. Dia hanya memperkenalkan begitu, tidak memperkenalkan nama dirinya, kemudian melamar kita nggak tahu namanya siapa. Nggak mungkin dalam sebuah perkawinan itu diizinkan hanya ditulis menikah Bupati Sumba dengan Saudara Yahya Iskandar gitu, nggak mungkin. Harus ada nama dirinya ya. Nah, itu yang bupati itu cuma nama jenis ya. Jadi kalau kita diminta untuk mencari manakah nama diri dan manakah nama jenis, tentu kita tahu. Ya, contohnya dalam frase ini, dalam kalimat ini. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, tiada presiden atau tiada kepala negara selain Jokowi. Mana yang nama diri, saudara-saudara? Sudah pasti Jokowi ya, kita pasti tahu itu. Dan mana yang nama jenis, sebutan umum, ya, general appellation. Ya, presiden itu sebutan umum. Atau kepala negara ini sebutan umum, saudara-saudara. Tapi Jokowi ini nama diri, Joko Widodo, ya, itu nama diri. Kemudian orang-orang Islam mungkin akan mengatakan syahadatnya begini, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Mana yang nama diri? Tentu nama dirinya adalah Allah ini. Mana yang nama jenis? Nama jenisnya adalah ilah atau Tuhan. Jadi bagi mereka, ya, ilah atau Tuhan itu hanya nama jenis. Tiada sembahan selain Allah gitu ya. Sembahan itu nama jenis, ya. Ilah itu nama jenis, Tuhan itu nama jenis, ya. Dan kebetulan satu kata Arab ini sudah masuk ke dalam kosakata Indonesia, kata ilah, ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim, dan orang-orang yang berbahasa Arab, itu tahu membedakan antara ilah dengan Allah. Mereka tahu pasti membedakan ilah dengan Allah itu bedanya apa. Kalau ilah adalah nama jenis, sedangkan Allah adalah nama diri. Ya, ilah pastilah nama jenis. Ya, sama dengan Tuhan, sembahan, ya, debata, dan sebagainya itu nama jenis. Ya, sedangkan Allah itu adalah nama diri. Ya. Nama diri dari Tuhannya saudara-saudara Muslim adalah Allah. Sedangkan nama jenis dari Tuhan, nama jenis bagi sebutan Tuhan orang Muslim itu bisa ilah, bisa Tuhan, ya, bisa Rob, nanti ada, ya, ada beberapa. Nah, yuk kita lihat sekarang. Kalau ada pernyataan begini, ya Jokowi, ya presidenku, udah jelas ini nama diri, ya. Presiden itu adalah nama jenis. Dan kalau ada ucapan Islami semacam ini, ya Allah, ya Tuhanku. Ini pasti ucapan Islami. Ya, artinya Tuhannya orang yang menyebut Allah itu, ya orang Islam nih, ya, adalah Allah, ya, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, bagi orang Islam yang menyebut diri Allah adalah Tuhannya, nah itu dia. Ini ucapan Islami. Tapi ucapan Kristiani bunyinya seperti ini. Ucapan Kristiani. Ya Yesus, ya Tuhanku. Nah, ini pasti ucapan Kristiani, sebab orang Islam nggak mungkin bilang, ya Yesus, ya Tuhanku. Oke? Hanya orang Kristen yang mengucapkan, ya Yesus, ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Ya, padahal ini ucapan Islami.
Ya, karena Tuhannya orang Islam itu namanya Allah, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus. Ini yang ucapan Kristiani, ya Yesus, ya Tuhanku, gitu ya. Tapi kalau ya Allah, ya Tuhanku, ini sebetulnya ucapan khas Islami, ya. Oke, kita perlu tahu bedanya antara Allah dengan Yesus Tuhan kita tentunya ya. Kita tonton dulu sebuah film singkat saja, film kedua ya, saudara-saudara, supaya kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan ya Allah ya Tuhanku, saudara-saudara mestinya ngeh betul bahwa ada sesuatu yang salah. Harusnya ya Yesus ya Tuhanku gitu ya. Is Allah and Yahweh the same God? Unfortunately, there's massive confusion among some people about Allah and Yahweh. Of course, Yahweh, the God of Christianity, and Allah, the God of Islam. Now, nothing could be further from the truth. A Muslim would not want to associate Yahweh with Allah, and a Christian who understands his theology or her theology would not want to confuse Yahweh with Allah. Now, there are similarities, like both would say that Allah and Yahweh are omniscient or infinite or all-powerful, but these are not the same God. And let me be clear, both of these gods don't exist. As a Christian, I don't believe Allah even exists. I believe that Yahweh exists. And when it comes to understanding Yahweh and Allah, we need to know that Yahweh is unconditional in His love, whereas Allah is very conditional, and He doesn't even seem as though He is a loving God. When it comes to salvation, in Christianity, a Christian is saved by grace, and Yahweh is a gracious God. Whereas Allah, it's about works, and whether your good deeds outweigh your bad deeds, and even if they do, you're not sure until you get there whether or not you're saved. The God of the Bible is Yahweh, and the God of the Quran is Allah. And these gods are different, and it's important for us to understand that when you read the Quran and when you read the Bible, that Allah and Yahweh are not the same. Baik, saudara-saudara, jadi tadi ternyata yang disampaikan, yang disampaikan adalah tentang Allah dan Yahweh ya, padahal kita sedang memperbincangkan tentang Yesus ya. Jadi nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh yang dimaksudkan oleh tadi pembicara apologis tadi itu adalah Yahweh yang ada dalam perjanjian lama yang ketika menjelma menjadi manusia dalam perjanjian baru dia bernama Yesus. Nanti saudara akan dapatkan penjelasannya sebentar lagi ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Jadi begini saudara-saudaraku, singkatnya bahwa tiap agama itu punya nama diri Tuhannya. Perhatikan, tiap agama punya nama diri Tuhannya. Dan tiap agama punya nama jenis Tuhannya. Saya beri contoh begini ya, contoh agama Hindu ya. Agama Hindu itu nama diri Tuhannya adalah Brahma, Wisnu, Shiva gitu ya. Brahma, Wisnu, Shiva seperti gambaran ini ya. Kemudian nama jenis Tuhannya itu bisa dewa atau Batara ya. Jadi ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, atau Batara Brahma, Batara Shiva, ya. Jadi ini nama jenisnya, panggilan umumnya, pakai kata dewa, ya. Kemudian agama Yunani. Agama Yunani itu punya nama diri Tuhannya. Tuhan orang-orang Yunani yang beragama Yunani, ya. Bukan agama Kristen berbahasa Yunani, bukan. Tuhan orang-orang Yunani adalah Zeus dan Herme, ya. Nah, ya, Zeus dan Herme, ya. Nah, sedangkan nama jenisnya itu tadi nama dirinya. Sekarang nama jenisnya adalah Theos dan Kurios. Jadi Theos Zeus, Theos Herme, Kurios Zeus, Kurios Herme, ya, Kurios Jupiter itu adalah Theos dan Kurios ini nama jenis dari Tuhan agama Yunani. Sedangkan nama dirinya adalah Zeus, Herme, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oke. Kemudian dalam agama Islam, ada nama diri Tuhannya, yaitu Allah. Dengan tulisan semacam ini, Allah, ya. Kemudian nama jenisnya, nama jenis Tuhannya itu ilah bisa, atau Rob bisa. Ilah seperti ini, ya. Atau Rob yang seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah nama jenisnya. Ini bukan nama diri sembahannya orang Islam. Ini hanya sebutan umum, ilah. Dan ini juga Rob, ini bukan nama bukan nama diri. Ini adalah sebutan umumnya.
ya, sebutan umumnya. Jadi kalau dibikin bagan, kira-kira seperti ini, saudaraku. Nama diri, saya sebut Christianity ya, sebab saya kurang setuju kalau Christianity kita anggap sebagai agama ya. Tapi oke lah, kita sebut Christianity. Nama diri Tuhannya Christianity adalah Jesus. Ini pakai bahasa Inggris ya, Jesus. Sedangkan nama diri agama Hindu, Tuhannya agama Hindu adalah Brahma. Contoh satu saja ya. Nama diri Tuhannya agama Yunani adalah Zeus. Nama diri Tuhannya agama Islam adalah Allah. Nama diri Tuhannya agama Yahudi adalah Yahweh. Dan agama Yahudi ini yang menyebabkan munculnya kekristenan. Jadi Yudaisme ini yang menyebabkan munculnya kekristenan. Iman orang Kristen berakar dari dari Yahudi. Karena Hamasyah, Yesus Kristus terlahir sebagai orang Yahudi. Oke? Nah, jadi nama diri Tuhannya Christianity adalah Jesus, nama dirinya masing-masing. Tetapi setiap agama ini juga punya nama jenisnya. Nah, kita lihat padanannya, saudaraku. Untuk nama jenis yang pertama, God, dalam Christianity, itu terambil sebenarnya dari agama Yahudi dulunya, Elohim. Elohim ini waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi God. Sekali lagi, Elohim waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God, ya. Nah, sedangkan orang Islam itu punya nama jenis untuk God ini, yaitu ilah. Untuk God, orang Islam punya nama jenis, yaitu ilah. God ini sembahan, ilah juga sembahan, ya. Orang-orang Yunani punya kata untuk God itu adalah theos atau theos ya, untuk God. Sedangkan orang-orang beragama Hindu punya nama jenis atau sebutan untuk sembahan itu dewa. Nah, kemudian nama jenis yang kedua untuk Christianity ada Lord. Lord itu berasal dari agama Yahudi itu atau Yudaisme menyebutnya dengan Adonai. Adonai itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi Lord. Ya. Nah, orang-orang Islam punya juga kata untuk yang disebut Lord atau bahasa Indonesianya Tuan, Tuhan, ya, yaitu Rob. Nah, ini untuk Tuan atau Tuhan, Rob. Dan orang Yunani, agama Yunani punya juga sebutan untuk Tuhan, yaitu Kurios. Untuk Lord itu Kurios. Jadi kalau Kurios diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, pasti jatuhnya jadi Lord, gitu ya. Dan untuk orang beragama Hindu, dia juga punya sebutan yang kedua untuk nama jenis, yaitu Batara. Nah, jadi kita melihat setiap agama punya nama diri Tuhannya masing-masing. Setiap agama juga punya nama jenis. Dan nama jenis yang paling terkenal itu bisa terdiri dari dua bagian yang sangat penting, yaitu yang berasal dari kata Ibrani Elohim dan Adonai, yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu ya, Elohim itu jadi ilah, Adonai itu jadi Rob, gitu ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Elohim itu jadi Theos, Adonai itu jadi Kurios, gitu ya. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka Elohim itu jadi God, dan Adonai itu jadi Lord. Nah, jadi ada dua nama jenis yang sangat penting. Nama jenis setiap orang atau setiap pribadi itu bisa banyak. Tapi untuk Tuhan ada dua panggilan yang sangat terkenal, yaitu God dan Lord. Elohim dan Adonai, panggilan umumnya yang sangat penting ini. Oke? Nah, setelah saudara tahu bagan ini, kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan. Oke, ya. Jadi ini sudah ciri-ciri sekarang dari nama diri dan nama jenis. Nama diri itu bukan kosakata. Ya, tidak ada dalam kamus kecuali untuk figur yang sangat terkenal. Ya, jadi kalau saudara cari nama saudara, misalnya Ibu Leni, mohon maaf ya Bu, Ibu Leni cari nama Ibu Leni di dalam kamus, Leni apa belakangnya gitu ya, pasti nggak ada Bu di dalam kamus gitu ya, kecuali nama yang sangat terkenal, figur yang sangat terkenal seperti Yesus itu pasti ada, tapi di kamus itu biasanya kan untuk translation, untuk penerjemahan, misalnya kamu ya atau bapak ya, itu bahasa Indonesia, di kamus Inggrisnya jadi father gitu ya.
Nah, tapi Yesus bukan diterjemahkan. Nanti kata Yesus itu hanya diberi penjelasan. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen atau sembahannya orang Kristen. Begitu. Nah, jadi munculnya di kamus bukan sebagai kosakata, tapi sebagai kata yang sangat terkenal, jadi harus diuraikan, penguraian saja. Ya, oke, termasuk Allah juga pasti ada di kamus, ya, tapi hanya diuraikan. Namun kalau nama diri yang lainnya tidak ada dalam kamus, pasti tidak ada karena bukan figur yang terkenal. Kedua, sekarang tentang nama jenis. Nama jenis ini kosakata, saudara-saudara. Jadi nama jenis adalah vocabulary. Nama jenis itu misalnya bapak. Bapak ini kosakata. Ini kata. Jadi ini kata yang punya padanan, yang punya lawan kata juga. Bapak lawan katanya ibu gitu ya. Ya. Jadi termasuk kosakata dan pasti ada dalam kamus ya. Kalau dalam kamus bahasa Inggris kata bapak itu menjadi father. Kalau dalam kamus Jawa kata bapak itu jadi romo. Kalau dalam kamus Latin kata bapak itu jadi pater gitu ya. Nah, ada saudaraku, nama jenis itu pasti masuk dalam kamus karena dia kosakata. Pendeta misalnya. Pendeta itu reverend ya. Gembala itu bahasa Inggrisnya apa? Dalam kamus bahasa Inggris pastor. Jadi ada saudara-saudara ya. Nah, itu yang disebut nama jenis, termasuk kosakata. Nama diri bukan kosakata. Ya, nama diri tidak ada derivatnya. Apa tuh yang dimaksud dengan derivat? Derivat itu adalah turunan kata. Turunan kata itu misalnya begini. Kata bapak ya. Kata bapak itu bisa ditambahkan ibuhan, kebapaan gitu ya. Pakai awalan ke, akhiran an gitu ya, kebapaan. Nah, kebapaannya diragukan gitu. Jadi artinya orang tersebut ternyata tidak berfungsi sebagai bapak. Nah, kata kebapaan itu adalah derivat dari kata bapak. Nah, berarti kalau nama jenis itu pasti ada derivatnya. Sedangkan nama diri Yahya tidak ada derivatnya. Tidak bisa ditambahi ibuhan, keyahyaan. Gak bisa, saudara-saudaraku. Keyesusan yang Maha Esa, tidak bisa. Makanya Pancasila kita tidak menyebut kealahan yang Maha Esa. Mengapa? Karena Allah itu adalah nama diri. Tapi apa yang dipakai? Nama jenis Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena kata Tuhan itu adalah nama jenis. Bisa punya derivat. Ya. Nah, nama jenis punya derivat, sedangkan nama diri nggak ada tuh Jokowinya, keyesusan tidak ada, tapi ketuhanan ada ya, nggak ada kealahan yang Maha Esa. Pancasila kita bukan kealahan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, yang Maha Esa. Oke. Nah, jadi ini yang disebut derivat. Derivat itu artinya sebuah kata dengan imbuhannya, turunan katanya dari kata presiden ditambahinnya gitu ya. Nah, ini yang disebut nama jenis punya derivat, sedangkan nama diri tidak punya derivat, tidak punya turunan kata. Berikutnya, nama diri tidak ada bentuk jamaknya. Jadi tidak ada tuh Jokowi yang terhormat, itu nggak ada. Atau Yesus yang kami kasihi, nggak ada, saudara-saudara. Ya, sebab ini nama diri, ini pribadi khusus, satu pribadi yang khusus ya. Ini ya Jokowi, nggak bisa, ya Jokowi saja gitu ya. Nah, tapi nama jenis ada bentuk jamaknya. Contohnya, presiden-presiden yang terhormat, itu kalau sedang berkumpul para kepala negara, para presiden yang terhormat gitu ya, bisa. Atau Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa adalah berhala. Boleh Tuhan-Tuhan. Ya, tapi kalau Allah-Allah itu sebetulnya nggak boleh. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu kalimat yang salah. Menurut tata bahasa Arab itu salah, ya, itu menyalahi. Sebab Allah itu adalah nama diri, ya. Sedangkan ilah, nah, ilah bangsa-bangsa itu boleh, ya, karena ilah adalah nama jenis. Oke? Nah, setelah tahu ciri-cirinya, saudara-saudara, yuk kita lanjutkan lagi. Ini saya kutip dari captionnya dari Pak Yakub Sulistyo, ya.
Allah itu nama diri Tuhannya orang Islam. Ya, karena dalam the Quran, the Holy Quran di sini jelas sekali tidak diterjemahkan kata Allah. Mengapa? Karena nama diri. Ya, nama diri tidak diterjemahkan, saudara-saudara. Tidak termasuk kosakata. Nah, ini ada kalimat di sini yang ada kata Allahnya, saya perbesar ya. Saya perbesar, yang di sini nih, saya perbesar. Oke, ini kata Allahnya, ya. Ketika ditransliterasi jadinya begini, ini kata Allahnya ya. Ini kata Allahnya. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kata Allah yang di sini ditransliterasi ke dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini, saudara-saudaraku. Nah, ini dia. Artinya ini bukan ditranslasi. Kalimat ininya, bismillah, bisminya itu ditranslasi, diterjemahkan, in the name of. Tapi sampai kata Allahnya, itu tidak ditranslasi, tidak diterjemahkan, tetapi dialih aksarakan, ditulisnya A-L-L-A-H, gitu ya. Nah, itu dia. Rahmanir-Rahim. Most gracious, most merciful. Ini artinya Rahmanir-Rahim itu, Rahmanir-Rahim itu artinya most gracious, more merciful. Ini diterjemahkan, tapi kata Allahnya ini dialih aksarakan. Karena kata Allah nama diri tidak boleh diterjemahkan. Pak, itu kan ke dalam bahasa Inggris, Pak. Ke dalam bahasa Indonesia boleh kok. Nggak boleh, saudara-saudaraku, dalam bahasa Indonesia. Pasti di sini juga dalam nama Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Rahim, ya. Maha Rahmani dan Rahimi, gitu. Saudara-saudara, pasti nggak bisa kata Allahnya itu diterjemahkan jadi apa misalnya dalam nama Tuhan gitu, nggak bisa. Sudah ke bahasa Indonesia juga, ke dalam bahasa Belanda lah contoh berikutnya ya. Dalam bahasa Belanda ini Al-Quran dalam bahasa Belanda ya. Di kalimat ini coba kita perbesar ya. Nah, ini dia, Inam van Allah. Itu ini ada kata Allah di sini begitu. Nah, ini dia, semua kata Allah tidak diterjemahkan, tidak diterjemahkan van hot gitu, tidak ya. Dalam bahasa Inggris pun tidak diterjemahkan of God, in name of God gitu, tidak. Tapi in name of Allah, in the name of Allah. Jadi sekali lagi, kata Allah itu tidak boleh diterjemahkan karena dia memang nama diri. Kalau nama diri tidak boleh diterjemahkan, saudara-saudara. Oke? Nah, begitupun kata Yesus. Yesus itu tidak diterjemahkan. Dan seharusnya Yahweh juga nggak boleh diterjemahkan ya. Harusnya ya, tapi ada banyak upaya untuk melenyapkan kata Yahweh sehingga kelihatan seperti ada terjemahannya, T-U-H-A-N. Padahal itu bukan terjemahan, itu mengganti kata Yahweh dengan kata T-U-H-A-N. Sebab kata Yahweh tidak bisa diterjemahkan, itu nama diri, tidak bisa diterjemahkan ya. Kata Yesus tidak bisa diterjemahkan ya. Jadi coba kita lihat proper name dan titles dari Christian God. Proper name, nama diri, dan jabatan-jabatan atau nama jenis dari Tuhannya orang Kristen. Yuk, ini Tuhan orang Kristen ya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani Tuhannya orang Kristen adalah Yod He Vav He. Ya, orang Kristen loh ya, Yahweh. Kemudian ada nama diri yang kedua. Nama diri yang pertamanya Yahweh, itu Tuhan orang Kristen. Nama diri yang kedua yang kita kenal, Yesua. Yesua. Ini Yesua, ya. Nah, dalam bahasa Yunani, Tuhannya orang Kristen itu tertulisnya ini Yahweh. Dalam bahasa Yunani, Tuhannya orang Kristen nama diri yang kedua yang dikenal, yaitu ketika Tuhan menjelma jadi manusia, dia diberi nama manusia, yaitu Yesua. Itu dalam bahasa Yunaninya Yesus. Dan ini nama diri. Sehingga nama diri ini tidak boleh diterjemahkan. Yesua menjadi Yesus, itu bukan diterjemahkan. Yahweh menjadi Yahweh, ini bukan diterjemahkan. Ini hanya dialih aksarakan. Dari aksara Ibrani menjadi aksara Yunani. Ya, Yesua jadi Yesus. Nah, ke dalam bahasa Inggris,
ini pun bukan diterjemahkan. Seringkali orang salah pikirnya Yod-He-Vav-He diterjemahkan Yahweh. Bukan. Ini hanya dialih aksarakan dari aksara Ibrani menjadi aksara Latin untuk bahasa Inggris. Nah, aksara Latin untuk bahasa Inggris menulisnya begini, Yahweh. Dulu Jehovah. Sekarang kebanyakan orang Inggris menyebutnya Yahweh, ya. Dan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa, saudara-saudara? Sama, Yahweh juga, ya. Kalau Yesua ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus, ke dalam bahasa Inggris jadi Jesus. Ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus. Nah, orang Arab Kristen, ini kan Kristen nih, Christian God, ya. Orang Arab Kristen juga punya alih aksara dari kata Yod-He-Vav-He ini. Yod-He-Vav-He dalam huruf-huruf Arab tertulisnya begini. Bacanya Yehwah. Bacanya sekali lagi sama-sama Yehwah. Yehwah. Jadi ini Yehwah. Yehwah. Lalu kalau Yesua yang orang Gerikanya menulis Yesus, orang Inggrisnya bilang Jesus, bahasa Indonesianya bilang Yesus, orang Arabnya bilang apa? Ya, ini Yasua, 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 ya Yasua. Jadi bukan Isa sekali lagi, ini Yasua, Yasua Al-Masih, Yasua, ini Yasua saja, nggak ada Al-Masihnya ya, karena di sini hanya Jesus saja. Jadi Yesua itu Yasua, Yasua. Nah, ini untuk nama diri. Ternyata orang Kristen mengenal dua nama diri Tuhannya, yaitu Yesus dan Yahweh. Dalam bahasa Inggris, Jesus and Yahweh. Tadi film yang pertama diputar itu mengatakan tentang Yahweh saja ya. Dia tidak mengatakan tentang Yesus. Jadi sebetulnya Yesus itu adalah nanti ada penjelasannya bagaimana nisbahnya antara kata Yesus dengan kata Yahweh ya. Oke, jadi sekarang saudara-saudara, nama dirinya sudah kita jelaskan, mari kita beralih ke title-nya. Ada dua title yang sangat penting kan, ingat? Yang pertama adalah Elohim, yang kedua adalah Adonai. Ya, untuk Elohim dalam bahasa Yunani itu Theos. Sama-sama katakan Theos. Sedangkan untuk Adonai dalam bahasa Yunani adalah Kurios. Sama-sama katakan Kurios. Ke dalam bahasa Inggris, Elohim menjadi God. Ya. Dan title yang kedua, Adonai, ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Oke? Ke dalam bahasa Arab dulu. Ke dalam bahasa Arab, Elohim menjadi ilah. Ke dalam bahasa Arab, Adonai menjadi Rob. Nah, ke dalam bahasa Indonesia, ini yang sulit, saudara-saudara. Karena dulu sempat kata Elohim itu diterjemahkan Allah. Tapi dengan munculnya KSILT, kata Elohim ini coba diserap menjadi bahasa Indonesia, sehingga kita menyebutnya Elohim. Sebetulnya, kalau ikutin bahasa Arab, ilah, karena kata ilah sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, ini bisa ilah juga. Tapi kata Elohim lebih baik untuk bahasa Indonesia sebetulnya. Mengapa? Karena kata Elohim itu adalah kata yang bentuknya jamak, tetapi fungsinya bisa tunggal. Sama seperti Tuhan kita, orang Kristen percaya Tuhannya adalah Trinitas, sehingga dia adalah kata yang bentuknya jamak, namun bisa berfungsi tunggal. Nah, itu dia Trinitas. Trinitas itu three in one, ya, tiga dalam satu. Oke. Satu dalam tiga. Oke. Nah, jadi sekarang, saudara, untuk Rob itu ke dalam bahasa Indonesia bagus Tuhan. Tetap Tuhan, bagus ya. Tapi untuk ilah ini, kenapa tidak dipakai dalam KSILT? Karena lebih baik pakai kata Elohim, menjelaskan tentang Tuhan yang Trinitas. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu, saudara-saudara, sekarang bahwa ada nama diri Tuhan kita dalam dua nama, yaitu Yahweh dan Yesus. Yehwah dan Yasua, ya, dalam bahasa Arab, atau Yahweh dan Yesus dalam bahasa Greka, ya, atau Yahweh dan Yesua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Inggrisnya Yahweh and Jesus. Oke. Nah, yuk sekarang kita perhatikan ini dulu, bahwa ini seharusnya tidak boleh diterjemahkan ya, Yahweh itu ya.
tidak boleh diterjemahkan, hanya boleh ditransliterasi. Dari huruf-huruf ini menjadi untuk Arab seperti ini, untuk Latin seperti ini, bahasa Indonesia bacanya jadi Yahweh, tapi kalau bahasa Inggris, bacanya juga tetap mirip Yahweh, ya. Tapi ini menjadi seperti ini. Bacanya Jesus, bacanya Yesus. Oke, yuk sekarang yang boleh diterjemahkan itu hanya nama jenis, saudara-saudara. Ada paradigma yang salah dalam mengambil makna Kejadian 1 ayat 1 dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Paradigma apa, Pak, yang salah? Begini, saudaraku, ini Kejadian 1 ayat 1 bunyinya, Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Nah, coba saudara-saudara perhatikan, ini kata Bereshit pada mulanya, bara Elohim, Elohim menciptakan, et hasyamayim, langit, wa et haaretz, dan bumi. Nah, kalimat ini, saudaraku, khususnya untuk kata yang kuning ini, Elohim, itu terjadi paradigma yang salah, yaitu ketika diterjemahkan. Harusnya Elohim itu nama jenis, diterjemahkan dengan sesama nama jenis. Sesama nama jenis, harusnya diterjemahkan Tuhan, atau ilah yang paling bagus, karena Tuhan untuk Adonai. Kalau Elohim adalah ilah. Ya, kecuali kalau kata Elohimnya sudah ditarik menjadi bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia. Boleh pakai kata Elohim lagi. Tapi sebelum kata Elohim ditarik jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, maka kata yang paling pantas adalah ilah. Ya, untuk menerjemahkan kata Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1. Bukan dengan kata Allah. Sebab Elohim nama jenis, ilah nama jenis. Kalau diterjemahkan pakai kata Allah, Elohim nama jenis, Allah itu nama diri. Dan kalau ini jadi nama diri, maka kerancuan ini akan mengakibatkan terbentuknya paradigma yang salah pada orang Kristen Indonesia. Apa itu paradigma yang salahnya? Ya, oke, ini harusnya, saudaraku, kita pakai kata ilah ya, sehingga terjemahannya jadi begini nih, saudara. Terjemahan bebasnya. Pada mulanya Sang Ilahi menciptakan langit dan bumi, gitu. Atau kalau mau pakai kata Tuhan, ya oke lah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi ini adalah nama jenis. Asalnya dari kata Elohim yang adalah nama jenis. Nggak boleh diterjemahkan dengan nama diri. Sebab kalau nama diri dipakai untuk menerjemahkan seperti dalam terjemahan ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya orang Kristen Indonesia beranggapan bahwa nama diri pencipta langit dan bumi adalah Allah. Sama dengan anggapannya orang Islam. Sama dengan kepercayaannya orang Islam. Padahal bagi orang Kristen, pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Pencipta langit dan bumi adalah Yesus yang sebutan umumnya adalah Tuhan atau Elohim. Atau kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia pakai kata Sang Ilahi. Ya, jadi orang Kristen akhirnya beranggapan bahwa Allah lah itu nama diri pencipta langit dan bumi. Ini jadi anggapan yang salah. Padahal bagi orang Kristen pencipta langit dan bumi itu Yesus, ya, atau Elohim nama jenisnya. Dan kalau mau nama dirinya dalam perjanjian lama, ya Yahweh gitu ya. Oke, coba kita telusuri dulu lebih jauh. Ya, padahal Kejadian 1 ayat 1 bukan sedang menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi. Jadi bukan sedang menjelaskan siapa nama. Atau lebih jelasnya lagi, siapa nama diri pencipta langit dan bumi. Bukan. Jadi maaf, Kejadian 1 ayat 1 tidak sedang menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi, tetapi sedang menjelaskan siapa pencipta langit dan bumi. Saudara harus tahu bedakan siapa nama dengan siapa. Nah, contoh membedakannya gini. Siapa nama kepala negara RI? Siapa nama? Jawabnya Jokowi. Tapi kalau siapa, yuk kita pakai kata siapa. Siapa kepala negara RI? Jawabnya
presiden, saudara-saudara. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sedang berfungsi seperti nomor 5 ini. Siapa pencipta langit dan bumi? Jawabnya Elohim. Atau ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Melayu, Sang Ilahi gitu. Siapa pencipta langit dan bumi? Sang Ilahi. Sebab kalimat dalam Kejadian 1 ayat 1 bukan sedang menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi, tapi siapa pencipta langit dan bumi. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 1 tidak sama sekali menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi, tapi sedang menjelaskan, memaparkan bahwa Musa itu menulis demikian atas ilham roh. Tuhan itu menyuruh Musa, tulis Musa, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan bintang. Pencipta langit dan bumi itu bukan terang. Pencipta langit dan bumi itu bukan udara. Pencipta langit dan bumi itu bukan pohon. Pencipta langit dan bumi itu bukan gunung. Pencipta langit dan bumi adalah Sang Sembahan, Elohim. Nah, itu yang sedang disajikan. Jadi Kejadian 1 ayat 1 tidak sedang menjelaskan siapa nama, tapi siapa pencipta langit dan bumi. Jelas ya, saudara-saudara ya? Saya harap ini jelas. Baik. Nah, berhubung kata Allah itu dipakai untuk menerjemahkan Elohim, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 1, maka paradigma yang terbentuk di kalangan orang Kristen Indonesia adalah banyak orang Kristen Indonesia berpikir di seluruh dunia, setiap orang Kristen pasti menyembah Allah. Padahal tidak begitu, saudara-saudara. Orang Kristen Indonesia itu ubiak, apa bahasa Jawanya, ubiak ruya, ya, mengeneralisir bahwa karena ya bahasa Indonesia itu pencipta langit dan bumi itu namanya Allah, maka orang Kristen Indonesia itu menyembah Allah sebagai Tuhan, maka dia berpikir bahwa di seluruh dunia setiap orang Kristen pasti menyembah Allah. Padahal tidak begitu, saudara-saudaraku, ya. Orang Kristen yang menyembah Allah itu hanyalah atau terdiri dari satu, orang Kristen Indonesia. Dia menyembah Allah karena Alkitabnya, saudara-saudara. Alkitabnya memasukkan kata Allah, ya. Oke. Dan kedua adalah orang Kristen yang berbahasa Arab. Alkitab dalam bahasa Arab pun ada kata Allah, saudara-saudara. Ya, jadi jangan perhatikan, orang Kristen yang berbahasa Arab pun dia ikut-ikut menyembah sebutan umum Allah, gitu ya, sebutan umum Elohim dengan penggantian Allah. Nah, orang Kristen yang berbahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Arab, namun bahasanya dipengaruhi oleh bahasa Arab. Contohnya orang Kristen Melayu, ya, orang Kristen dengan berbahasa Melayu, orang Kristen Malaysia, orang Kristen Brunei Darussalam. Mereka pasti kalau ada orang Kristen di Brunei Darussalam itu menyebut kata Allah juga, karena memang dalam Alkitab bahasa Arabnya, bahasa Melayu muncul juga kata Allah itu. Oke? Maaf. Baik. Sekarang kita coba lebih perjelas lagi dengan penerjemahan nama jenis Elohim ke berbagai bahasa. Jadi kata dasarnya adalah Elohim, Kejadian 1 ayat 1, dan ada banyak lagi di seluruh Alkitab itu kata Elohim. Lalu ke dalam berbagai bahasa diterjemahkan sebagai apa, saudaraku? Bukan semuanya Allah, tidak. Misalnya, ke dalam bahasa Inggris kata Elohim jadi God. Jadi artinya orang Kristen berbahasa Inggris menyembah Allah atau menyembah God? Menyembah God. Mereka nggak kenal sama sekali Allah, ya. Jadi mereka kenalnya God. Ini sebutan umum buat merekanya. Ke dalam bahasa Yunani, mereka menyembah apa, saudara-saudara? Theos. Mereka nggak kenal kata Allah itu. Karena mereka bukan berbahasa Indonesia, mereka bukan berbahasa Arab, mereka berbahasa Yunani. Kata Elohim ke dalam bahasa Yunani itu Theos, saudara. Oke, ini kan soal Alkitab kita ya. Alkitab kita tuh dari bahasa perjanjian lamanya dari bahasa Ibrani, pasti pakai kata Elohim. Ya, jadi untuk perjanjian barunya, semua kata-kata yang God itu jadi Theos ke dalam bahasa Yunani. Ya, lalu ke dalam bahasa Latin, jadi apa? Jadi Deo. Ke dalam bahasa Filipina, Dios.
Ke dalam bahasa Batak, debata, ada bermacam-macam ya, ada naibata, ada debata. Nah, ke dalam bahasa Dayak, jubata. Ke dalam bahasa Bali, nah ini aneh, saudara. Ke dalam bahasa Bali, Sang Hyang Widiwase. Saudara-saudara perhatikan loh ya, ini orang Kristen Bali. Orang Kristen Bali menerjemahkan kata Elohim dengan satu frase yang cukup panjang, Sang Hyang Widiwase. Jadi kata Elohim itu Sang Hyang Widiwase. Jadi kira-kira kalau saya campur bahasa Indonesia dan bahasa Bali ya, Kejadian 1 ayat 1, kira-kira bunyinya begini. Pada mulanya Sang Hyang Widiwase menciptakan langit dan bumi. Gitu loh, saudara. Benar, saudara. Pakai kata Sang Hyang Widiwase. Ya. Nah, saudara-saudara mungkin saudara nanti akan bertanya-tanya, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, nanti saya beri bukti, saudara-saudara. Ke dalam bahasa Mandarin, kata Elohim itu diterjemahkan Sun. Ya. Ke dalam bahasa Nias, kata Elohim itu diterjemahkan Lowalangi. Ya. Ke dalam bahasa Toraja, ini saya masih ragu, sehingga pakai warna biru, Matua, tapi saya dengar Matua. Ke dalam bahasa Timor, Wisneno. Ke dalam bahasa Ambon, Tete Manis. Nah, saudara-saudara, yuk kita sekarang buktikan bahwa ya orang-orang Bali itu menyebutnya Sang Hyang Widiwase untuk kata Elohim. Bahwa orang Nias menyebutnya Lowalangi. Bahwa orang berbahasa Mandarin menyebutnya Sun. Jadi bukan Allah. Hanya orang Indonesia yang menyebut Allah. Jadi jangan digeneralisir bahwa seluruh dunia orang itu menyembah Allah. Tidak sama sekali. Ya, hanya orang Kristen Indonesia, orang Kristen Arab, dan orang Kristen yang bahasanya terpengaruh bahasa Arab. Mereka pakai kata Allah. Ya. Nah, sekarang kita buktikan. Contoh saja dari Yohanes 1 ayat 1. Di sana ada kata firman, atau dalam bahasa Yunaninya logos. Ya, bahasa Inggrisnya word. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya ada logos, ya, NRK hologos gitu, ya. Nah, atau in the beginning there is a word, ada word, ya. Dan kata Elohim atau kata Theos, ya, ada kata Theos di sana dan ada kata Theos itu dalam bahasa Inggrisnya adalah kata God. Yuk kita lihat tiga kata ini, firman, dua kata ini, firman dan Elohim, atau firman dan Theos, ya, word dan God dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin menjadi apa? Mandarin dulu ya. Firmannya itu menjadi Tao, kemudian firmannya menjadi Tao, kemudian God-nya menjadi Sun. Ingat bahasa Mandarin. Sedangkan bahasa Nias, firmannya itu menjadi Daromali, sedangkan God-nya itu menjadi Lowalangi. Elohimnya menjadi Lowalangi. Dan dalam bahasa Bali, firmannya itu menjadi, internetnya lagi ada masalah, maaf. Firmannya itu menjadi Sabde, ya, sedangkan God-nya itu menjadi Sang Hyang Widiwase. Yuk, sekarang kita buktikan. Saudara dengar ya, dengar bahasa Mandarin, dengar bahasa Nias, dengar bahasa Bali. Yang paling saudara harus perhatikan tentu bahasa Bali, karena mungkin saudara nggak percaya bahwa kata Elohim itu, atau kata God, atau kata Theos itu diterjemahkan pakai kata Sang Hyang Widiwase. Yuk, sekarang kita dengarkan yang Mandarin. Pak Roy, 约翰 ini dalam 福 bahasa 音， Mandarin. 约 Yohanes 翰 pasal 福 1. 音第1章。太初有道，与神同在，道就是神。 Sun. 这道太初与神同在， Ya, 万 cukup. 物是 Cukup Pak Roy. Jadi saudara dengar tadi pada mulanya ada Tao. Tao itu bersama-sama dengan Sun, dan Tao itu adalah Sun sendiri. Nah, yuk sekarang kita ke bahasa Nias. Daromali dan Lowalangi. Yohane Fajasara. Noso daromali fatua lemu bebei gulidana. Fau ke Lowalangi daromali ande. Bataromali
no lobalangi. Fatua lehadei ulidana, no so daromali ande sifau ke lobalangi. Iya, oke. Jadi sudah dengar tadi, daromali itu untuk firman, untuk word, sedangkan lowalangi adalah untuk God, untuk Elohim, ya. Silakan, sekarang dengarkan dalam bahasa Bali. Ini orang Kristen, saudara, orang Kristen Bali, ya, bukan orang Hindu ini, orang Kristen. Bahasa Bali. Orti Rahayu Manut Dane Yohanes. Yohanes Paus Siki. Sedurung jagate puniki kawentenang antuk Ida Sang Yang Widiwasa, Sang Sabda sampun wenten. Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Yang Widiwasa, tur Sang Sabda punika taler meraga widi. Saking pengawit Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi dari mulanya Sang Sabda punika sinarengan dengan Sang Hyang Widiwasa. Baik, saya lanjutkan lagi dengan pelajaran. Mari saudara lanjutkan ya. Saudara sudah saksikan tadi bahwa orang Kristen Bali menyebut Sang Hyang Widiwasa untuk kata Elohim atau Theos atau God. Ya, dan untuk kata firman atau logos atau word itu pakai kata sabda. Sangat jelas, Dok. Nah, baik. Seharusnya orang Kristen Indonesia tidak pakai kata Allah, tapi pakai kata ilah, saudara-saudara. Ya, tapi ingat kan? Itu ya, nama jenis yang God ini itu bahasa Indonesianya sebetulnya ya sama karena berasal dari bahasa Arab, kata ilah itu bagusnya, ya. Ya, untuk God. Jadi bukan pakai kata Allah, karena Allah adalah nama diri. Sedangkan ilah ini yang nama jenis. Pakai di sini mungkin lebih jelas lagi, ya. Untuk Elohim ini, seharusnya bahasa Indonesia pakai kata ilah, kalau sebelum kata Elohim diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah diserap masuk, lebih baik memang pakai kata Elohim. Tapi seharusnya tidak pakai kata Allah, tapi kata ilah. Karena dalam kekristenan tidak dikenal kata Allah. Tidak ada kata Allah sebetulnya ya. Nama dirinya Yehwah, nama diri yang keduanya adalah Yaswa, ya. Nama jenisnya adalah ilah, nama jenis yang kedua adalah Rob. Jadi nggak ada kata Allah sebetulnya. Tapi sayangnya dalam naskah cetakan Alkitab bahasa Arab muncul kata Allah gitu ya. Nah, itu karena apa? Nanti akan ada penjelasan. Yuk. Jadi kita ikutin prinsipnya. Seharusnya orang Kristen Indonesia tidak pakai kata Allah. Karena apa? Tapi pakai kata ilah. Karena prinsipnya yang seasal, yang cognate dengan kata Elohim atau kata Eloah, itu adalah kata ilah. Ya, bukan kata Allah. Alasannya apa? Alasannya kedua-duanya sama-sama sebutan umum, sama-sama generic name. Kalau generic name harus diterjemahkan ke dalam generic name. Bapak, itu bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggrisnya father. Jadi kata bapak nggak boleh diterjemahkan jadi Usman. Nggak boleh. Ya, bapak harus diterjemahkan sesama kata generic juga dalam bahasa Inggris, yaitu father. Atau, sorry, bahasa Inggris kok Usman ya. Bahasa Inggris apa? Brown ya. Mr. Brown misalnya. Bapak nggak bisa diterjemahkan jadi Brown di sana ya. Nggak bisa ya. Jadi bapak ya harus father gitu ya diterjemahkannya. Oke, nah kemudian atau sir kalau panggilan Pak ya. Nah sekarang nama jenis kan kosakata itu masuk kamus ya. Jadi harusnya seperti itu tadi, bisa berimbuhan ini sudah, ada bentuk jamaknya sudah, bisa diberi kata sandang ya. Nah itu ya. Sekarang nomor 2-nya, karena berdasarkan penelusuran, ini di Wikipedia sudah bisa baca, L yang tertulis dengan alef dan lamed, ini alef, ini lamed, ya, adalah bahasa Semitik Timur Laut. Bahasa Semitik Timur Laut. Semitik itu termasuk bahasa Ibrani, ya, untuk yang dipertuhan, untuk deity, untuk yang dipertuhan. Jadi L itu adalah bahasa Semitik Timur Laut untuk Tuhan. Ya, L. Yang seasal kepada bahasa Akkadian itu termasuk bahasa Arab.
dengan il. Jadi L ini kognatnya sekeluarganya dengan il. Ya, L ini tidak sekeluarga dengan al, tidak sekeluarganya dengan il. Perhatikan. L atau L itu sekeluarganya dengan il. Ya, bukan dengan al. Nah, L-nya dari mana? Ini Elohim, Elohim, Eloah, L sekeluarganya dengan il. Harus diterjemahkan dengan il, bukan dengan al. Perhatikan, oke? Nah, ini ada di Wikipedia, saudara bisa baca. Sebagai contoh, bahasa Ibrani Ismael ke dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia terpengaruh Arab ya. Jadi Ismail harusnya. Ya, kalau mau konsisten pakai pengaruh Arab, Ismail. Ya, kita bilang bahasa Arab aja dah, karena bahasa Indonesia Alkitab pakai Ismael ya. Ikutin Ibrani ya. Oke. Ismail, saudara-saudaraku. Jadi Ismail dalam bahasa Arab jadi Ismail. Ingat tuh akadian jadi il ya. Kemudian Gabriel dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab jadi Jibril, il. Bukan Jibral. Ya, kenapa orang Kristen kok menerjemahkan L menjadi al? Itu sayangnya. Padahal orang-orang Arab menerjemahkan L itu menjadi il pasti. Gabriel jadi Jibril. Ya. Israel jadi Israel. Kemudian Daniel jadi Daniel. Nah, dari situ saudara-saudara kita bisa membaca ya. Ini contoh Alkitab dalam bahasa Arab. Contoh Alkitab. Nah, ilahu abaikum. Ilahu abaikum. Ini adalah kata ilah. Ya. Jadi dalam Alkitab bahasa Arab, baik kata Allah maupun kata ilah masuk dua-duanya ya. Ada kata Allah, ada kata ilah ya. Ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, ilahnya Ibrahim, wa ilahu Ishak dan ilahnya Ishak, wa ilahu Yakub dan ilahnya Yakub ya. Arsalani ilaikum, telah mengutus aku kepadamu. Hatsfa asmi ila al-abadi, itulah namaku. Namanya apa? Yahwah. Ya. Hatsfa asmi ila al-abadi, itulah namaku untuk keabadian. Wa hatsfa sikri ila zorin podaurin, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi, saudara-saudara, dalam LAI ternyata redundant sekali. Ini seneng banget sama kata-kata Allah. Padahal dalam bahasa Arabnya ada 4 kata ilah. Tapi nggak dipakai kata-kata ilah ini. Semuanya diganti Allah. Ya, Allahnya kan cuma satu tuh. Ya, di sini yang kuning saja ya, saudara-saudara. Yang keduanya ini adalah kata ilah. Tapi di bahasa Indonesia jadi Allah. Yang ini juga kata ilah. Bahasa Indonesia jadi Allah. Ini juga kata Arab ilah. Bahasa Indonesia jadi Allah. Ini yang terakhir. Kata ilah juga ke dalam bahasa Indonesia jadi Allah. Nah, ini adalah terjemahan yang redundant dan sangat-sangat meninggikan Allah. Ini yang menyebabkan orang Kristen Indonesia itu bingung, saudara-saudaraku. Dianggapnya Allah itu adalah Tuhan sembahannya yang harus disembah, harus disujudi, harus disebut-sebut namanya ya Allah, ya Tuhanku. Padahal Tuhannya orang Kristen adalah Yesus yang berbeda dengan Allah tentunya ya. Nah, jadi saudara, saudara harus tahu betul bahwa Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 11, Pak Roy sedikit lagi aja ya. Saya minta waktu ya, saudara ya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 11 tahun 59, pasal 5 ayat 3, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 69, sumpah jabatan itu dibedakan antara orang Islam dengan orang Kristen atau orang Katolik. Untuk orang Islam, mereka pakai demi Allah saya bersumpah. Sedangkan untuk orang Kristen, untuk orang Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Orang Kristen tidak menyebut Allah, tetapi nama jenisnya dari sembahan kita. Ya, kita enggak bilang demi Yesus karena enggak boleh bersumpah demi Yesus, tapi berjanji ya demi Tuhan, nama jenisnya. Yang jelas kita tidak memakai nama diri sembahan orang Islam karena berbeda antara orang Islam dengan orang Kristen. Pemerintah
sudah membedakan sebutan sumpah jabatan, penyebutan sumpah jabatan dibedakan oleh pemerintah karena tahu bahwa di dalam negara Republik Indonesia ada keberagaman. Ada orang Hindu yang menyembah Tuhannya, yang Brahma Wisnu Siwa dengan nama Sang Hyang Widiwasa, nama sebutannya mungkin, atau Sang Hyang apa lagi ya begitu. Kemudian orang Buddha, ada yang menyebutnya Sang Buddha gitu ya. Dan ada orang Kristen yang punya Tuhan adalah Yesus, sehingga harus dibedakan pada waktu sumpah jabatan. Nah, dan pemberlakuan Perpres dan undang-undang tersebut adalah dalam rangka mengakomodir keberagaman agama dengan nama atau sebutan masing-masing Tuhannya yang berbeda-beda. Nah, contohnya film terakhir aja Pak Roy, film 6 tolong diputar, habis ini selesai dulu karena waktunya ya. Oke. Jaksa Agung, sebagai Sekretaris Kabinet, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, jadi demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Oh, terdengar jelas Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah, itu untuk orang yang beragama Hindu. Dan untuk orang yang beragama Kristen Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Sedangkan untuk Islam, demi Allah saya bersumpah. Mengapa? Karena ini adalah sembahannya orang Islam. Pemimpin-pemimpin perjuangan kita, orang-orang Kristen dari zaman dulu sudah tahu, sehingga berhasil merumuskan hal-hal ini dalam kebersamaan dengan umat Islam yang nama Tuhannya adalah Allah, sedangkan nama Tuhan orang Kristen adalah Yesus. Nah, jadi saudara-saudaraku, dalam menjaga keberagaman semacam inilah, maka sumpah jabatan itu harus dibedakan. Ini bukti bahwa Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan minggu depan dengan pelajaran berikutnya tentunya ya. Tapi hari ini saya pikir waktunya sudah cukup. Saya kembalikan lagi kepada Pak Roy. Saudara-saudara ingat bahwa ada Roh Kudus di tengah-tengah kita dan Dia sanggup bukan hanya memberikan pencerahan, tetapi juga menguatkan saudara-saudara untuk berkarya. Karena apa? Karena kita sebetulnya tetap ada di masa hari perayaan-perayaan kita nih, ada di masa Shavuot, saudara-saudara. Sebelum Yom Teruah, kita masih ada di masa Shavuot, di masa penuaian besar-besaran. Yuk kita harapkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita, agar bukan hanya tubuh kita sehat, kuat, tapi kita juga bisa berkarya, menyenangi banyak jiwa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Roy. Terima kasih, saudara-saudara.